Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan prosedur penilaian tes hasil belajar. Baiklah, saya Intan Andita dari IKIP Siliwangi akan menjelaskan mengenai penskoran dan penilaian. Penskoran itu adalah angka yang menunjukkan jumlah dari jawaban yang benar pada butir soal yang membentuk tes atau menjumlahkan angka bagi soal yang dijawab benar oleh siswa. Jadi, ketika siswa mengerjakan soal, setiap butir soal itu akan mendapatkan skor yang berupa angka. Nah, adapun penilaian itu adalah angka ubahan dari skor yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetisi yang dicantumkan dalam keseluruhan tes. Jadi, penskoran dan penilaian itu sangat berbeda. Nah, selanjutnya ada penskoran atau skor. Nah, seperti yang kita ketahui, menurut Piaget dalam pembelajaran itu ada tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Nah, pada penskoran pun setiap ranahnya itu atau domainnya itu berbeda-beda. Ada skor tes pada domain kognitif yang mana terdapat dalam soal bentuk pilihan ganda, dalam soal bentuk uraian objektif, dan soal bentuk uraian non objektif. Nah, adapun tes pada domain penskoran tes pada domain afektif dan pemberian skor pada domain psikomotor. Nah, baiklah. Untuk yang pertama yaitu penskoran pada domain kognitif untuk soal bentuk pilihan ganda. Nah, seperti yang kita ketahui ini ya teman-teman semuanya, bahwasannya soal pilihan ganda itu yang mana pilihan jawabannya itu banyak. Ada yang ABC, ada ABCD, ada ABCD, dan lain sebagainya. Nah, untuk rumus untuk mencari skor dalam pilihan ganda ini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah S sama dengan R dalam min W per N min 1. Nah, S itu merupakan skor, yang mana di sini kita mencari skor. Nah, R itu adalah jawaban yang benar. Min W itu adalah jawaban yang salah per N min 1. N itu apa sih? N itu adalah pilihan jawabannya. Misalkan pada soal tes pilihan ganda itu ada ABC, berarti M-nya itu adalah 3. Dan kalau ABCD berarti 4, ABCDE berarti 5. Nah, lazimnya di Indonesia ini menggunakan 3, 4, atau 5. Nah, kita coba menggunakan soal. Pada suatu soal tes ada 10 butir. Raisya dapat menjawab benar 8 butir soal. Maka skor yang dicapai oleh Raisya adalah, nah, kita masukkan saja rumus yang tadi kita bahas, yaitu S sama dengan yang benarnya itu ada 8, kita masukkan 8. Lalu W itu yang salahnya dari 10 butir soal, yang benar 8, berarti yang salahnya 2 per N. Di sini contoh soalnya misalkan yang pilihan jawabannya 3. Nah, jadi N-nya kita tuliskan 3. Min 1 sama dengan 8 min 2 per 3 min 1 sama dengan 2. 2 per 2 sama dengan 1. Jadi 8 min 1 sama dengan 7. Nah, jadi maka dari itu skor yang dapat dicapai oleh Raisya yaitu 7. Nah, selanjutnya ini ada penskoran dalam bentuk uraian objektif. Nah, pada soal
bentuk objektif ini, pedomannya itu adalah indikator yang diharapkannya. Nah, jadi misalkan indikatornya itu peserta didik dapat menghitung bangun ruang balok dan mengubah satuan ukurannya. Nah, butir soalnya sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman butir soalnya seperti apa. Nah, untuk soal ini, marilah kita tuliskan langkah-langkahnya. Nah, adapun langkah-langkahnya ini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu siswa dapat menemukan rumusnya. Nah, rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jika siswa dapat menemukan rumusnya tersebut, maka siswa dapat mendapatkan 1 skor dalam 1 soal tersebut. Nah, kita lihat langkah dalam 1 soal ini ada 5 langkah. Jadi, jika siswa dapat menjawabnya dengan semua langkahnya dengan 1-5-nya itu benar, maka skor maksimum yang akan dimiliki oleh siswa dalam satu soal tersebut adalah 5. Nah, selanjutnya itu adalah penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Nah, sama seperti halnya uraian objektif, nah di non-objektif pun pedomannya adalah indikator yang diharapkannya. Misalkan indikatornya itu adalah peserta didik dapat mendeskripsikan alasan warga negara Indonesia bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, misalkan contoh butir soalnya itu seperti ini. Tuliskan alasan-alasan yang membuat Anda berbangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, pedoman penskorannya itu pasti dijawabnya macam-macam ya. Siswa kan karena non-objektif, jadi tidak ada isi atau jawaban yang signifikan. Akan tetapi kita harus memberikan macam-macam pokok jawabannya gitu, agar dalam penilaian pun tidak keluar dari alurnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini kriteria jawabannya dan ada rentang skornya. Nah, boleh dilihat teman-teman di samping. Nah, dari sini jika siswa hanya mendeskripsikan untuk yang pertama ini, dia berhak mendapatkan skor 2. Nah, apabila bisa menyebutkan atau mendeskripsikan keempat macam-macam ini, yaitu akan mendapatkan skor tertingginya, yaitu 8. Nah, lalu selanjutnya pemberian skor pada tes domain afektif. Nah, seperti yang kita ketahui, selain kognitif dan psikomotor, ada juga afektif, yaitu sikap. Nah, langkah-langkah pembuatan instrumen domain afektif ini tidak hanya sikap saja teman-teman, akan tetapi minat pun itu termasuk dalam domain afektif. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus memilih ranah mana yang bakal kita ambil dalam ranah afektif ini. Misalkan kita mau ngambilnya minat nih. Nah, lalu kita dapat menentukannya. Kenapa kita harus memilih? Karena agar kita menentukan indikator yang akan kita raih, yang akan kita capai dalam penilaian dalam memberikan skor dalam ranah atau domain afektif ini. Nah, makanya misalkan minat nih, lalu kita tuliskan, tentukan indikator minatnya. Misalkan indikatornya siswa peserta didik dapat bertanya di setiap pertemuan. Itu indikatornya. Lalu pilih tipe skala yang akan digunakan. Misalkan skala 1-10 itu tidak berminat, 11-20 sangat berminat, atau sebagainya. Jadi kita harus menentukan tipe skala yang digunakannya. Nah, lalu setelah itu kita bisa menghitung berapa kali dia bertanya dalam setiap pertemuannya. Misalkan dalam 1 minggu
dia bertanya 3 kali. Dalam 2 minggu dia bertanya 4 kali, dalam 3 minggu dia bertanya 3 kali, dan dalam pertemuan keempat atau minggu keempat dia tidak bertanya sama sekali. Lalu kita boleh dijumlahkan keseluruhannya, lalu dibagi 2. Nah, jika sudah ada hasilnya, kita bisa menentukan atau memberikan skor bahwa dia ini minat enggak dalam bertanya, bahwa dia ini sangat berminat atau kurang berminat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemberian skor pada tes domain psikomotor. Nah, selain yang tadi udah dijelasin, psikomotor itu mengenai kreativitas atau keterampilan. Nah, salah satunya di sini saya ngambil contoh dari cara menggunakan termometer yang baik dan benar. Nah, di situ sudah ada 6 cara yang mana ini merupakan indikator yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, di sini ada juga contoh skornya. Misalkan setiap siswa menjawab soal yang benar dan sempurna, maka ia akan mendapatkan 5 skor atau skor 5. Nah, jika soalnya hanya benar saja, dia akan mendapatkan 4 skor, dan apabila dia tidak benar, akan mendapatkan 3 skor. Nah, mengapa sih harus 3 skor? Kenapa tidak mendapatkan 0? Karena dia salah. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan di awal pertemuan, di pertemuan kedua, bahwasanya kita harus memberikan apresiasi kepada peserta didik yang mana dia datang ke sekolah, dia sudah berniat untuk belajar, itu kita harus memberikan apresiasi. Makanya dia dalam menjawab atau melaksanakan tes psikomotor ini tidak mendapatkan 0, tapi mendapatkan 3 sebagai bentuk apresiasi seorang guru kepada muridnya. Nah, pada soal yang di samping ini, jika kita jawab dengan skornya yang di warna kuning, lalu setelah itu gimana sih kita cara memberikan skornya? Nah, caranya itu menjumlahkan hasil skor yang dimiliki setiap aspek indikatornya. Nah, misalkan ini dijumlahkan semuanya, lalu ya dijumlahkan. Nah, dua-dua ini adalah angka skor yang dihasilkan oleh siswa tersebut dalam tes domain psikomotor. Nah, sekarang adalah mengubah skor menjadi nilai. Nah, di sini ada dua metode, yaitu pertama adalah standar mutlak, yang kedua adalah standar relatif. Standar mutlak itu apa sih? Standar mutlak itu adalah pemberian skor terhadap siswa didasarkan oleh atau atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Jadi, skor yang didapatkan oleh siswa ini sesuai dengan apa yang dicapainya ketika melaksanakan pengerjaan. Dan untuk standar relatif yaitu pemberian skor terhadap siswa juga didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Jadi hampir sama ya dalam keduanya. Nah, yang membedakan hampir sama. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan contohnya nih, ulangan yang pertama itu dia memperoleh nilai 60, mencapai 60% tujuan. Lalu yang kedua itu 80, yang ketiga itu 50. Maka siswa tersebut mendapatkan nilai 60 ditambah 80 ditambah 50 per 3. Nah, itu menggunakan rumus Mean. Jadi, untuk mencari nilai pada standar mutlak itu atau standar relatif itu hampir sama karena keduanya menggunakan Mean. Nah, untuk mengubah skor dari ulangan dan diambil rata-ratanya, nah sama kan Mean. Nah, di sini nilai ulangannya itu 8, 9, 7, 6, 7, 7, 8, 6, 8. Nah, itu semuanya ditambahkan dan dibagi
sesuai dengan berapa kali mereka melaksanakan ulangannya. Misalkan ada 9, berarti semuanya lalu dibagi 9, hasilnya 7,3. Jadi nilai yang dihasilkan oleh skornya yaitu 7,3. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian akan dijelaskan oleh saudari Afifah Filianti Agustina. Saya Afifah Filianti Agustina. Di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip penilaian. Nah, di dalam prinsip-prinsip penilaian ini ada 9 poin. Pertama itu ada validitas. Nah, validitas di sini biasanya digunakan untuk mengukur satuan jarak. Nah, yang kedua itu ada reliabilitas. Reliabilitas di sini biasanya digunakan untuk mengukur atau penilaian yang menghasilkan penilaian yang sama atau berbeda. Nah, yang ketiga itu ada objektif atau adil. Nah, di sini guru tidak boleh membeda-bedakan dari mana latar belakang siswa, lalu dari mana asal siswa tersebut, lalu jenis kelamin siswa, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, yang keempat itu ada kontinu atau terus-menerus, di mana guru akan memperoleh gambaran mengenai siswa di dalam kelas. 5 itu ada komprehensif atau menyeluruh. Nah, dari berbagai komprehensif itu ada berbagai penilaian. Ada 3 penilaian. Yang pertama itu mencakup keseluruhan materi, bagaimana guru menyampaikan kepada siswa dan siswa bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, yang kedua itu ada aspek berpikir. Aspek berpikir di sini ketika guru memberikan materi kepada siswa, lalu siswa dapat mendemonstrasikan atau dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan siswa juga dapat memecahkan masalah ketika diberikan masalah pelajaran oleh guru. Nah, yang terakhir itu ada melalui berbagai cara tes, baik non-tes atau tes tertulis seperti itu. Nah, yang keenam itu ada praktibilitas. Nah, biasanya praktibilitas ini bersifat praktis atau secara spontan. Bagaimana guru bertanya kepada siswa secara spontan. Nah, yang ketujuh itu ada terfokus pada kompetensi, di mana siswa itu harus memiliki pencapaian kompetensi yang dicapai. Jadi, guru harus meneliti setiap siswa, apakah siswa tersebut mempunyai kompetensi. Ketika mempunyai kompetensi, siswa tersebut oleh guru harus didampingi arahnya kemana, seperti itu. Yang kedelapan itu ada transparan. Transparan di sini ketika belajar atau ketika siswa memiliki nilai, guru itu tidak bersembunyi-sembunyi atau tidak merekayasa mengenai penilaian. Nah, yang terakhir ada bermakna. Bermakna di sini ketika siswa dapat menunjukkan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka pahami, lalu didemonstrasikan atau dipresentasikan di depan kelas, sehingga siswa tersebut dapat memahami dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang acuan penilaian. Setiap penilaian memiliki acuannya agar hasil yang diinginkan tidak keluar dalam batasan yang berbeda. Acuan penilaian terdiri dari 2. 1. Penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. Dengan demikian dapat diketahui posisi kemampuan siswa dalam kelompoknya. Untuk itu, norma atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi seorang siswa selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Pengelolaan nilai dengan cara PAN dapat dilakukan dengan statistik.
dengan rumusan menggunakan tendensi sentral seperti rata-rata hitung atau min, median, modus, persentil, dan lain-lain. Dengan demikian, penilaian dalam sistem PAN ini adalah kemampuan rata-rata kelompok, kemudian individu diukur seberapa jauh penyimpangan terhadap rata-rata tersebut. Hal ini berarti bahwa tes yang digunakan harus dapat memberikan gambaran diskriminatif antara kemampuan peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Dalam kaitannya dengan daya diskriminatif itu mencangkup 1. Daya diskriminasi antara peserta didik, 2. Daya diskriminasi antara situasi pembelajaran, dan 3. Daya diskriminasi antar kelompok. Untuk penilaian acuan patokan adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Untuk penilaian acuan patokan adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai atau dikuasai siswa, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompok. Dalam penilaian ini ditetapkan kriteria minimal harus dicapai dan dikuasai siswa sebesar 80%. Makin tinggi kriterianya, makin bagus mutu pendidikan yang dihasilkan. Standar penilaian acuan patokan berbasis pada konsep belajar tuntas atau mastery learning. Demikian, penilaian dalam sistem PAN ini adalah kemampuan rata-rata kelompok, kemudian individu diukur seberapa jauh penyimpangan terhadap rata-rata tersebut. Hal ini berarti bahwa tes yang digunakan harus dapat memberikan gambaran diskriminatif antara kemampuan peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Dalam kaitannya dengan daya diskriminatif itu mencangkup 1. Daya diskriminasi antara peserta didik, 2. Daya diskriminasi antara situasi pembelajaran, dan 3. Daya diskriminasi antar kelompok. Mencapai ketuntasan belajar yang diindikasikan oleh penguasaan materi ajar minimal mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Jika siswa belum mencapai kriteria tersebut, siswa belum dinyatakan berhasil dan harus menempuh ujian kembali. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan juga bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Untuk mencapai tujuan PAP tersebut, maka harus dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, tepat. Tes PAP harus sesuai dengan tujuan-tujuan dalam pembelajaran, dengan strategi pembelajaran yang digunakan serta dengan peserta didik yang akan menjawab. Yang kedua, efektif. Tes PAP harus dapat dilakukan tugasnya dengan baik. Itu berarti bahwa hal itu harus diandalkan dan sahih. Yang ketiga adalah praktis. Dalam pengertian ini, tes PAP harus dapat diterima baik oleh guru maupun peserta didik. Hal itu harus realistis dalam pembiayaan dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan serta mudah digunakan. Prosedur penilaian ada 10, yaitu kajian materi pembelajaran. Tahap pertama yang harus dilakukan Gadik sebagai penilai adalah mempelajari dan mengkaji materi pembelajaran dari 1 atau lebih kompetensi dasar. Yang kedua, memilih teknik penilaian. Tahap kedua, Gadik memilih atau menentukan teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Yang ketiga, perumusan kisi-kisi. Tahap ketiga, merumuskan dan membuat metrik kisi-kisi sesuai dengan teknik penilaian telah ditentukan. Kisi-kisi dibuat berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai serta bentuk tes yang akan diberikan kepada peserta didik. Kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes.
1. Syarat penyusunan kisi-kisi adalah dapat mewakili isi silabus dan kurikulum. Komponen-komponennya terinci, jelas, dan mudah dipahami. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soalnya sesuai bentuk soal yang ditetapkan, sesuai dengan indikator. Yang kedua, komponen kisi-kisi terdiri dari komponen identitas, jenis pendidikan dan jenjang pendidikan, mata pelajaran, tahun ajaran, jumlah soal, bentuk soal, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator. Dan yang keempat yaitu penulisan butir soal. Tahap keempat, Gadik menulis dan membuat butir-butir soal yang sesuai dengan kisi-kisi dan bentuk soal yang telah ditentukan. Yang kelima, penimbangan atau review. Dalam tahap ini, butir soal dan atau pedoman yang telah disusun Gadik ditimbang secara rasional atau analisis rasional oleh Gadik, yaitu dibaca, ditelaah, dan dikaji kembali butir-butir soal dan atau pedoman yang dibuat telah memenuhi syarat. Yang keenam, perbaikan. Pedoman diperbaiki sesuai dengan hasil penimbangan, bagian-bagian mana yang perlu dikurangi atau ditambah. Yang ketujuh yaitu uji coba atau pengandaan. Uji coba terhadap tes atau soal yang dibuat adalah untuk menentukan apakah butir soal yang dibuat telah memenuhi kriteria yang dituntut, sudahkan mempunyai tingkat ketetapan, tingkat kesukaran dan daya pembeda yang memadai. Yang ke-8, diuji atau dites. Setelah diperoleh perangkat alat tes ataupun non-tes yang memenuhi persyaratan sudah barang atau tentu perangkat alat ini diorganisasikan, disusun berdasarkan pada bentuk-bentuk atau model-model soal bagi perangkat tes dan untuk perangkat non-tes. Yang ke-9, pemberian skor. Lembar jawaban peserta didik dikumpulkan dan disusun berdasarkan nomor induk peserta didik untuk memudahkan dalam memasukkan skor peserta didik. Kemudian dilakukan pemberian skor sesuai dengan kunci jawaban, sehingga diperoleh skor setiap peserta didik. Untuk bentuk soal objektif diberi skor 1 jika benar dan 0 jika salah. Sedangkan skor bentuk esai bergantung kepada tingkat kesulitan soal. Untuk menafsirkan siapa yang lulus dan tidak lulus bergantung pada batas lulus yang dipergunakan oleh Gadik. Yang ke-10, keputusan. Setelah perolehan sampai pada menafsirkan, Gadik memperoleh putusan akhir dari kegiatan penilaian. Keputusan yang diambil diharapkan objektif sesuai dengan aturan. Terima kasih, hanya ini bisa saya sampaikan.